Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwafillah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan yang mulia dan insyaallah kita manfaatkan waktu-waktu terbaik ini dengan mempelajari apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, ada yang patut kita selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di tengah keterpurukan umat, baik keterpurukan peran, keterpurukan ruhani mereka yang saat ini masih meliputi umat, dan ini kita bisa melihat ya, bahwa semakin canggihnya teknologi ataupun perkembangan zaman yang lebih modern tidak menghentikan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat. Dari dulu yang namanya kesyirikan, kemaksiatan ada, dan di zaman sekarang juga ada, hanya saja sarananya atau bentuknya berbeda-beda. Kesyirikan itu ada sejak zaman dahulu. Mungkin kalau dahulu orang kalau ingin melakukan kesyirikan, melakukan praktek-praktek perdukunan, mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati lembah, hutan, ataupun tempat-tempat yang sulit. Sekarang untuk mengakses perdukunan itu jauh lebih mudah. Banyak dukun-dukun yang membuka praktek ya, pengobatan alam gaib dan yang lain-lainnya lewat media sosial ataupun juga melalui internet. Jadi ini sebenarnya lebih berbahaya lagi, karena orang tidak memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengakses itu. Ya, perjudian zaman dahulu itu sudah ada ya. Bahkan waktu saya kecil di kampung itu, kalau orang ingin berjudi ya dia mungkin harus datang ke tempat-tempat hiburan di mana ada permainan dadu, ada permainan roulette ya, di tempat-tempat itu. Tapi orang sekarang dengan menggunakan handphone saja mereka sudah bisa berjudi, yang disebut dengan judi-judi online itu ya. Dan itu sangat masif sekali perkembangannya. Bahkan bukan hanya orang dewasa, anak-anak remaja, bahkan ibu-ibu pun ikut. Ini adalah keterpurukan ya. Tetapi gerakan dakwah terus berjalan untuk menghentikan itu, untuk minimal untuk mengurangi itu ya. Makanya di saat ada orang yang tersesat, ada juga orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Ada yang tadinya tidak mengenal kesyirikan berubah mengenal tauhid. Dari mereka yang bermaksiat menjadi lebih taat. Itu yang disebut dengan fenomena hijrah ya. Ini suatu hal yang harus disyukuri ya. Di tengah tadi kemerosotan dan kerusakan umat yang masih terjadi, ada cahaya, ada secercah cahaya ya, dan kita menimbulkan optimis dan juga semangat bagi kita untuk terus berbuat lebih baik dan lebih banyak, lebih intensif ya, minimal untuk mengurangi kemungkaran itu. Tetapi fenomena orang dari kemaksiatan menjadi lebih taat, yang tadinya mungkin tidak bisa membedakan dari kesyirikan dan mana yang tauhid, ini satu yang bagus dan harus dipertahankan. Jadi setelah mereka berhijrah, setelah mereka lebih baik, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup sampai titik itu ya, harus sampai pada titik mereka itu istiqomah ya. Rasulullah SAW pernah ditanya ya, seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku tentang Islam, satu perkataan tentang Islam yang aku tak akan tanya lain, aku tak akan tanya orang lain kecuali kepada engkau. Gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rawahu Muslim ya. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah. Gitu.
Jadi setelah pengamalan Islam, pengamalan iman, ya, maka yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah istiqomah. Dan justru disitulah keistiqomahan itu, ujian itu berlangsung. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang istiqomah itu kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, lantas Allah Subhanahu wa taala atau mereka beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut buat mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai sebuah balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang istiqomah, mereka di kehidupan dunia fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan diresahkan, tidak akan disedihkan dengan perkara-perkara yang lewat dari mereka, yang terlepas dari mereka. Ya, karena memang kehidupan dunia ini pasti penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Gak ada orang yang dari sejak berudat, ya, sejak brojol sampai meninggalnya dunia, sampai meninggalkan dunia bahagia selamanya, tidak ada. Bahkan orang yang sering senang pun mungkin saja dia sedang menyembunyikan kekhawatiran dan kesedihannya. Ya. Dan minimal orang itu ketika akan meninggal dunia, mereka pasti dia mengalami rasa khawatir, rasa takut, dan rasa sedih. Minimal itu. Ya. Walaupun orang yang saleh, walaupun orang yang beriman sekalipun, mereka akan mengalami kekhawatiran, kesedihan. Gitu. Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan bekal mereka masih sedikit, mengkhawatirkan dosa-dosa mereka yang mungkin tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang istiqomah di saat setiap orang dihinggapi kekhawatiran dan ketakutan, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kesedihan dan kekhawatirannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Fussilat ayat ke-30 sampai ke-32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lantas mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, untuk mengatakan kepada orang itu, ya, maksudnya adalah ketika orang itu mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, ya, akan menenangkannya dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian bersedih hati, jangan kalian khawatir, wa la tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Ya. Akan meninggalkan istri, akan meninggalkan harta, akan meninggalkan anak-anak, pasti, ya. Antum mau safar, mau bepergian jauh 3 hari 4 hari, ya. Antum bayangkan keluarga antum ketika melepas antum 3 hari 4 hari. Misalkan mau pergi umroh juga khawatir. Antum sedih, mereka sedih. Ya, itulah yang akan terjadi. Apalagi kalau mau meninggal dunia. Ya. Nah, di saat kita goyang, ketika kita sedang dalam keadaan goncang itu, Allah turunkan malaikat untuk mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir. Ya, jangan kalian bersedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang dahulu dijanjikan kepada kalian. Nah, ini yang mengatakan adalah malaikat, dan malaikat bukanlah sembarangan makhluk. Dia mendapatkan informasi supaya kalian jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan bersedih hati, dan kalian dijanjikan oleh Allah surga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah.
Kami Allah Subhanahu wa taala adalah penolong-penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Semasa kalian hidup, semasa engkau hidup, kamilah yang telah memberikan rezeki kepadamu, kepada istri-istrimu, dan kepada anak-anakmu. Sekarang engkau mau pergi, kami tetap akan memberikan rezeki kepada mereka. Jangan khawatir. Kalau mau pulang, pulanglah dengan tenang. Ya, karena itu yang dikhawatirkan kan kalau orang meninggal dunia. Ya, istrinya gimana nanti? Ya, anaknya gimana nanti? Mereka akan khawatir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Kami adalah penolong-penolong kalian. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ya, kami adalah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Gak akan ada yang berubah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, ya, anfusakum ya. Dan bagi kalian apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian adalah apa yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai sebuah jamuan dari Ghafurur Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah. Ya, bahwa mereka seakan-akan mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Ya, di dunia mereka akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kehidupan akhirat mereka akan mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan dan apa saja yang menyenangkan jiwa-jiwa mereka. Ya. Tapi permasalahannya ikhwah fillah sekalian, istiqomah itu berat. Ya, tidak mudah. Ya, kalau hanya mengucapkan saya istiqomah ya gampang. Ya, tapi kalau istiqomah ini memerlukan juhud, memerlukan usaha keras bagi kita untuk bisa mempertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, kalau berbicara bagaimana cara istiqomah, tentu hadirin rahimakumullah, itu banyak tips-tips atau cara-caranya. Ya. Yang mungkin bagi sebagian orang tips atau cara-cara supaya kita bisa istiqomah bisa berlaku. Cocok orang itu dengan cara itu, tapi mungkin nggak cocok dengan cara yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya bacakan beberapa kaidah di dalam masalah istiqomah yang disampaikan oleh Dr. Abdul Razak bin Muhsin bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam sebuah kutaibnya yang berjudul Asyar Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah di dalam istiqomah. Nggak mungkin selesai ini 10 ya, tapi saya akan sebutkan beberapa ya. Sambil nunggu tukang dodongka lewat. Oke ya, 10 kaidah. Jadi kalau kita sebutkan 10 kaidah ini, mudah-mudahan kita bisa memahami inti dari istiqomah sehingga kita bisa menarik faidah dan berusaha menerapkan istiqomah itu di dalam diri kita. Yang pertama, ikhwah fillah sekalian, kaidah pertama dari istiqomah adalah al-istiqomatu minnatun ilahiyah wa hibbah rabbaniyah. Istiqomah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi istiqomah itu bukan semata-mata karena usaha kita. Tapi istiqomah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita pahami bersama supaya kita itu hanya minta istiqomah kepada Allah. Dan harus selalu meminta keistiqomahan kepada Allah sampai Allah berikan kepada kita. Bagaimana tips, bagaimana cara supaya istiqomah kita lakukan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa istiqomah. Ya, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menyandarkan istiqomah itu kepada dirinya. Yang artinya bahwa istiqomah itu adalah milik Allah dan akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahadainahum siratan mustaqima." Quran surat An-Nisa ayat yang
ya. Dan benar-benar kami ini akan tunjukkan mereka siratal mustaqimah, kepada jalan istiqomah. Jadi yang menunjukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Dan ayat-ayat yang seperti ini begitu banyak, yang intinya adalah bahwa istiqomah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah ya maha berkehendak kepada siapapun ya untuk diberikan jalan kepada istiqomah. Ya. Jadi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW termasuk doa yang paling sering beliau ucapkan itu ya adalah memohon keistiqomahan. Beliau Rasulullah SAW termasuk doa yang paling banyak yang beliau ucapkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agama. Ini ya. Padahal beliau adalah orang yang imannya paling tinggi, ketakwaannya yang paling tinggi, amal ibadahnya luar biasa, infaknya juga tak ada yang bisa mengalahkan beliau. Tapi beliau meminta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kaidah yang pertama ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ya, maka para ulama salaf mereka kemudian menyusul ayat ini dengan membaca doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, maka berikanlah rezeki kepada kami berupa keistiqomahan. Bahkan ini adalah rezeki yang sangat berharga, lebih berharga daripada nikmat yang berupa dunia ya. Karena dunia itu sebenarnya dia adalah nikmat yang masih muqayyad, tergantung kita menyikapinya. Ya, kita diberikan misalkan kemudahan cari duit, apa aja yang dikerjakan jadi duit, gitu kan? Nah, ini sebuah nikmat, tapi nikmat ini masih muqayyad. Ya, maksudnya muqayyad apa? Kalau kita menggunakannya, membelanjakannya di jalan Allah, maka jadilah nikmat yang sebenarnya. Tapi lantas kita gunakan untuk hura-hura, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah itu adalah keburukan buat kita. Tapi kalau istiqomah itu sudah nikmat mutlak. Ya, kalau orang diberikan keistiqomahan, itulah nikmat yang sejati, seperti halnya iman dan Islam. Gitu ya. Ya. Nah, ini kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang kedua tentang istiqomah ini adalah luzumul manhaj al-qawim was-siratal mustaqim. Ya. Kaidah yang huwa hakikatul istiqomah. Ya, dia mengatakan kaidah yang kedua dalam masalah istiqomah itu, hakikat istiqomah adalah menempati, berada di atas manhaj yang lurus dan di siratul mustaqim. Ya. Jadi kebenaran atau seseorang berada di jalur istiqomah itu bentuknya adalah orang itu berada pada manhaj yang lurus, bukan berada di atas jalan kesesatan. Ya, makanya ketika para ahli tafsir ketika mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala lantas mereka beristiqomah, di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, mengatakan bahwa makna dari ayat ini adalah orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah lantas istiqomah, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, di penafsiran yang lain adalah mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di tafsir yang lain mereka adalah orang-orang yang menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Jadi istiqomah itu yang sejatinya, yang hakikatnya adalah orang berada pada jalan yang lurus, jalan siratul mustaqim, bukan di jalan kesesatan.
Ya, mungkin bisa jadi orang itu secara fisik, secara lahiriah dia menampakkan seperti orang yang beragama. Ya, misalkan dia berjenggot, memakai jubah, memakai aksesoris keagamaan, tapi kemudian melakukan kesesatan. Ya, membuka praktek perdukunan. Gitu kan? Nah, ini walaupun dia mungkin lisannya selalu mengucapkan Allah, 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 ya, tapi kemudian melakukan praktek perdukunan yang dilarang di dalam Islam, ya, melazimkan zikir, ya, atau beraksesoris Islam, laisa minal mustaqimin. Dia bukanlah orang yang termasuk yang istiqomah. Karena istiqomah sejatinya adalah selalu berada di jalan yang lurus, agama Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Ya, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga dari kaidah istiqomah, aslul istiqomah istiqomatul qalb. Ya, asal atau pokok dari sebuah keistiqomahan itu adalah dimulai dari istiqomahnya hati. Maksudnya apa? Kalau seseorang hatinya dipenuhi pengagungan kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu walaupun asalnya adalah di dalam hati, lantas kemudian akan mengalir, akan terejawantahkan di dalam amal-amal lahiriahnya, di dalam sikap-sikap badannya. Ya. Dan hal ini akan lebih memastikan bahwa orang ini insyaallah taala akan istiqomah karena dasarnya di dalam hati. Lebih kuat. Gitu. Maka harusnya orang perhatian ini, ya. Dia harus banyak lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah. Ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia kuatkan itu dan insyaallah nanti maka amal-amal yang lainnya akan mengikuti. Karena kita tahu bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruhnya, dan apabila dia buruk, dia busuklah seluruhnya. Gitu. Kita bersyukur banyak orang-orang yang menampakkan lahiriah Islam, ya, tapi di waktu yang bersamaan dia harus terus mendidik hatinya untuk lebih ma'rifatullah, mengenal Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu tidak ada atau tidak dijadikan perhatian, maka istiqomahnya akan luntur. Gitu ya. Seorang wanita muslimah menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan niqab, bagus, alhamdulillah. Itu, tapi dia harus terus memperkuat keimanan di dalam hatinya. Kalau tidak, nanti kena cibiran sedikit, kena ujian sedikit, ya, itu jilbabnya bisa copot. Ya, orang menggunakan jenggot, celana ghairu isbal, bagus itu, tapi itu sesuatu yang bersifat fisik, yang ia harus terus memperkuat keimanannya. Kalau enggak, nanti dicela sedikit, dicemooh sedikit, atau dia menghadapi ujian-ujian, ya, maka itu akan cepat hilang. Ya, jadi perhatikan ini, ya, yaitu perhatikan keimanan hati, kuatkan keimanan di dalam hati, itu akan lebih, ya, melanggengkan keistiqomahan seorang. Kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang keempat, al-istiqamah al-matlubah min al-'abdi hiya as-saddad fa in lam yaqdur, ya, fal muqarrabah. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah as-saddad, yang lurus, yang optimal, yang maksimal. Gitu ya. Tetapi kalau kita tidak sanggup, maka dekati titik optimal itu. Jangan ngegejrutai, ya, jangan terlalu turunnya banget. Ya, istiqomah itu yang dituntut oleh Allah adalah seoptimal mungkin. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuan yang kalian mampu. Tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala
mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian di jalan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru wastaghfiru, dan beristighfarlah. Jadi di sini Allah menggandengkan keistiqomahan dengan istighfar. Artinya apa? Bahwa istiqomah secara maksimal walaupun masih mungkin, tapi sulit. Ya, oleh karena itu, ya, ini adalah isyarat bahwa walaupun istiqomah itu sulit, tapi kita harus menambalnya, kita harus memperbaikinya. Kalau kita mendapati kita nggak bisa optimal, gitu. Misalkan seseorang dia merutinkan, ya, di dalam kehidupan sehari-harinya sholat malam, ya, sholat malam 11 rakaat, alhamdulillah, atau kurang dari itu 8 rakaat terus itu. Terus suatu hari datang masa malasnya, ya, masa futurnya, ya. Nah, ini maksudnya adalah yang dituntut itu rutinkan itu 11 rakaat tiap malam, gitu ya. Tapi kalau tidak sanggup, jangan ditinggalkan, ya. Minimal 3 rakaat, minimal 5 rakaat, atau kalau seminim-minimnya setelah ba'diyah isya kita, ya, jangan tidur kecuali setelah kita melaksanakan witir walaupun itu 1 rakaat. Saum sunnah yang optimal itu adalah saum Daud, saum Nabiullah Daud alaihissalam. 1 hari saum, 1 hari enggak, gitu kan? Kalau tidak sanggup, ya Senin Kamis lah. Masih belum sanggup juga, ya, 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam, 13, 14, 15, gitu. Nggak sanggup juga, ya minimal ketika ada momen-momen, ya, puasa sunnah yang berkaitan dengan waktu, misalkan di tanggal 10 Muharram ada saum namanya saum Asyura, ya, di setiap tanggal 9 Zulhijjah ada namanya puasa Arafah, saum Arafah, ya dilaksanakan di situ. Jangan kalau ketemu lagi baru saum lagi Ramadan ke depan, gitu ya. Jadi deketin, kalau nggak bisa optimal, maksimalkan yang kita mampu, deketin, gitu ya. Yang terakhir, 15 sekalian, kita tidak bisa menyebutkan semuanya, ya. Kaidah yang selanjutnya adalah al-istiqamah la takunu istiqamah illa billah wa billah wa ala amrillah, ya. Hendaknya istiqamah itu adalah dengan lillah, dengan billah, dan dengan ala amrillah. Lillah, billah, wa ala amrillah. Lillah artinya apa? Lillah artinya adalah istiqomah itu harus karena Allah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan istiqomah atau melazimkan ketaatan itu hanya untuk mendapatkan pujian dunia. Ya, oh ini orang ikhwan nih, gitu ya. Ini adalah seorang yang istiqomah hanya untuk mendapatkan gelar atau predikat-predikat seperti itu. Harus ikhlas karena Allah. Wabillah, dan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, harus selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Karena nggak bisa orang itu istiqomah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, maka lazimkan pada kita doa, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, hadirkan hati di dalam diri kita ketika kita membaca atau imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Berilah saya, Allah berilah saya hidayah menuju jalan istiqomah, jalan yang lurus. Itu kita minimal kalau sholat berjamaah itu kan kalau dalam sholat wajib kita minimal baca atau dengar 17 kali, gitu ya. Tapi mungkin sulitnya kita istiqomah itu kita jarang khusyuk, jarang menghadirkan hati, ya, jarang menghadirkan iftiqar, perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan itu. Atau jangan-jangan kita nggak ngerti apa yang kita baca, gitu.
Ya. Nah, ini. Wabillah, atas pertolongan dari Allah. Harus berada di atas urusan Allah Subhanahu wa taala, di atas perkara Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di jalan kebenaran. Ya, bukan di jalan yang lain. Ya, bukan di jalan kesesatan. Itu. Nah, dengan demikian insyaallah taala kita bisa lebih memahami tentang istiqomah. Maka istiqomah itu sekali lagi ya, istiqomah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Maka mintalah selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kaidah yang lainnya yang kita katakan tadi ya, di salah satu kaidah bahwa istiqomah itu artinya adalah luzumut ta'ah ya, atau berada di manhaj yang lurus, di ajaran Islam, di ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Pokok istiqomah itu ada di dalam hati. Maka perhatianlah dengan hati. Ya, rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, rasakan penghambaan, kebutuhan kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada, maka istiqomah di dalam anggota badan kita itu akan lebih mudah untuk dipertahankan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf orang optimal ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.